Untukmu yang terhormat Ustadz Zulkarnain El-Maduri yang ngaku sebagai lembaga dai khusus PP Muhammadiyah. Kalau Anda tidak tahu, sebaiknya Anda jangan berlagak sok tahu, biar tidak kelihatan kedunguan Anda, Pak Zulkarnain El-Maduri. Jangan sok-sok membawakan kitab-kitab aswaja kalau Anda sendiri ndak tahu, masih dungu. Ya, kalau masih seperti itu baiknya Anda diam, Pak Zul. Jangan malu-maluin keluargamu, anak dan istrimu. Oke, Pak Zul? Misalnya dalam kitab Nasihahul Ibad, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim ila akhir itu sampai bacaan sifat 20 yang disebut-sebut juga. Karenanya kita itu perlu mempertanyakan yang pertama, siapa yang menciptakan sifat 20? Mengapa harus 20? Dulu kalau di dalam Asy'ariyah itu ada sifat yaitu 7, 7 kemudian yaitu 13, sekarang menjadi 20. Sifat mustahilnya juga 20, berarti 40. Kemudian ditambah lagi oleh sifat jaiz 10, jadi 50. Itu persis rujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya mendapati video Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Beliau yang mengaku sebagai pengurus lembaga dai PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah. Beliau itu membawakan kitab yang biasa dikaji oleh orang-orang aswaja. Katanya kitab Nasihahul Ibad. Di mana ada kitab yang namanya Nasihahul Ibad. Setelah dibaca, ternyata isinya Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Pak Zulkarnain El-Maduri, lembaga khusus dai Muhammadiyah. Begini ya Pak, kalau Anda itu tidak tahu, kalau Anda itu memang tidak paham, jangan soklah bawa-bawa kitabnya aswaja, karena Anda malu sendiri. Jadi biar kelihatan keren, biar kelihatan oke banget Anda membawakan nama kitab yang biasa dikaji oleh orang-orang aswaja, ternyata malah Anda itu salah. Jadi kalau ndak paham, ya ndak usahlah bawa-bawa kitab itu, biar Anda itu ndak malu sendiri, Pak. Ndak ada di aswaja itu namanya kitab Nasihahul Ibad apa itu. Dan yang dibaca, yang ada itu malah, yang ada ya namanya itu Nasihahul Ibad. Oke lah, misalnya Anda itu salah ucap. Yang ada itu Nasihahul Ibad. Tetapi Nasihahul Ibad bukan, isinya bukan seperti yang Anda baca. Nasihahul Ibad ini seperti ini Pak. Isinya ini bukan membahas masalah akidah, bukan Abda'u Bismillahirrahmanirrahim itu wa birrahimi daimil ihsani. Bukan itu yang dibahas Pak. Yang dibaca Anda itu adalah Nazam Aqidatul Awam. Yang dibaca Anda Abda'u Bismillahirrahmanirrahim itu, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani, itu adalah kitab Aqidatul Awam. Ini kitab dasar yang dikaji oleh di aswaja ya, ini. Itu kitab dasar yang dikaji oleh kalangan aswaja. Biasanya kelas 2 ibtidaiyah itu sudah mengkaji kitab ini.
Itu namanya kitab Aqidatul Awam. Itu berisi nadhaman abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani. Itu ilahirihi. Nah, sementara kitab Nasoihul Ibad ini adalah karangan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi dari Jawa, dari Banten. Ini membahas apa? Istiqdad, persiapan. Ini peringatan persiapan untuk hari akhirat. Ini pembahasannya yang dibahas di dalam kitab Nasoihul Ibad ini, Pak. Nasoihul Ibad itu. Jadi bukan membahas masalah akidah. Dan lagi yang akan saya komentari Pak Dzulkarnain Al-Maduri, saya gimana ya, tertawa sendiri ketika Anda itu membahas bahwa sifat jaiz kata Anda itu banyaknya 10 sehingga menjadi 50 akidah itu. Sebagaimana saya katakan di awal, kalau ndak paham jangan sok lah, Pak. Kalau Anda ndak ngerti sebenarnya akidah yang dipelajari oleh Aswaja itu, Anda ndak usah membahasnya. Anda ndak usah sok-sokan bawa, karena Anda sebenarnya ndak ngerti. Ndak ada Aswaja itu mengatakan sifat yang jaiz itu ada 10. Sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu 1, Pak. Karena Anda tadi membawakan kitab Aqidatul Awam yang menurut Anda itu kitab Nasoihul Ibad, di sana dijelaskan, Pak, bahwa sifat jaiz bagi Allah itu 1. Wa jaisun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'li. Sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah apa? Yaitu Allah mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya itu sama saja. Itu yang dimaksud jaiz. Tarkul likulli mumkinin kafi'lihi. Meninggalkan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meninggalkannya, mengerjakan dan meninggalkannya ini sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, mengutus utusan. Mengutus utusan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perkara wajib, itu jaiz. Makanya disebut sifat jaiz. Jadi bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya yang disebut sifat jaiz, Pak. Anda paham? Jadi kalau nggak ngerti jangan sok-sokan, Pak. Sekali lagi, bagi Pak Ustadz Dzulkarnain Al-Maduri, kalau nggak paham jangan gimana ya, jangan sok-sokan sok paham lah begitu, Pak. Sebut nama kitab saja isinya salah, nama kitabnya salah, membahas isi kitabnya bahwa sifat jaiz salah. Ya, itulah kapasitasnya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya manhaj salaf. Biasanya Pak Sul ini keluar-keluar bahwa yang disampaikan oleh Aswaja itu tidak ada yang ilmiah sama sekali. Yang ilmiah itu yang seperti Pak Zul ini. Standar ilmiah mungkin menurut Pak Zul adalah seperti Pak Zul itu. Itu ilmiah. Sebut nama kitab salah, menjelaskan salah, itu mungkin yang ilmiah menurut standarnya Pak Dzulkarnain Al-Maduri, karena dia sudah menjadi orang besar, duduk di pengurus pusat lembaga dai PP Muhammadiyah. Itu mungkin ya standar ilmiah menurut beliau. Demikian sekedar tanggapan saya untuk Pak Dzulkarnain Al-Maduri. Sekali lagi, kalau ndak tahu jangan sok tahu. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.